Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tabung pompa ya. Nah, ini mungkin tabung pompa yang sebelah tangan kanan saya ini paling sering kawan-kawan jumpai. Ya, ini memang tabung bawaannya Shimizu. Kemudian sebelah kiri ini adalah tabung mereknya EC Nasional ya. Nah, kegunaan dua tabung ini sebetulnya sama saja, yaitu agar cetak-cetoknya pompa itu menjadi jarang ya. Dia adalah untuk menyimpan tekanan pompa. Oke, kemudian dari video-video sebelumnya saya kan sudah pernah membahas ini sebelumnya ya, tapi belum detail. Kemudian mungkin kawan-kawan sebagian sudah tahu bahwa saya selalu menjagokan yang ini. Kenapa? Karena ada pentilnya di sini. Sedangkan yang ini botak ya, botak saya lebih suka yang ada pentilnya. Kenapa? Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, sekarang kita langsung bandingkan aja ya performanya kedua ini. Saya akan pasang di pompa gantian ya. Habis ini nanti setelah itu yang ini. Kita lihat nanti bagaimana perbedaannya. Baik, sekarang tabung botak sudah saya pasang. Nah, seperti kita sering bahas sebelumnya bahwa kegunaannya ini adalah agar cetak-cetak otomatis atau pressure switch di sini tidak terlalu cepat sehingga pompa bekerja lebih aman dan awet. Nah, sekarang keran di sana itu sengaja saya buka sebagian saja sehingga nanti akan cetak-cetek. Perhatikan, kita hitung timing cetak-ceteknya ya. Baik, sudah cukup. Sekarang tabung ini akan saya ganti dengan tabung yang ada pentilnya di sana. Sementara bukaan keran tetap saya tidak akan mengubahnya. Baik, sekarang tangki yang ada pentilnya sudah saya pasang. Sekarang pompa akan kita nyalakan kembali. Kita lihat timingnya. Baik, udah cukup ya. Nah, saya sekarang melakukan tes yang kedua, yaitu dengan cara memasang tabung horizontal seperti itu. Sekarang kita tes lagi bagaimana timingnya ya. Bukaan keran tetap tidak saya ubah. Baik, cukup ya. Sekarang saya akan ganti tabungnya dengan yang pakai pentil. Baik, sekarang kita ubah tangkinya pakai yang pakai pentil, posisi horizontal. Bukaan keran tetap tidak berubah dari pertama. Sekarang kita nyalakan pompa. Kita perhatikan timing. Ya, cukup ya. Nah, dari percobaan yang tadi kita lakukan, kawan-kawan, terdapat perbedaan ya antara tabung yang botak ini sama tabung yang ada pentilnya ini. Ketika posisi tabung ini kita posisikan vertikal seperti itu, perbedaan tidak terlalu kelihatan. Padahal sebetulnya secara teori sih ini harusnya 2 kali lipat
lebih jarang dibandingkan ini, tapi tadi hanya beda sedikit saja, mungkin hanya beda 1 detik ya cetak-cetaknya. Kemudian perbedaan terlihat sangat mencolok ketika tabung kita posisikan mendatar ya, horizontal seperti ini, sama ini juga sama. Perbandingannya adalah ya cukup jauh ya, kawan-kawan tadi bisa lihat, ini sangat jarang cetak-cetok, yang ini jadi sering cetak-cetok ya, hampir 2 kali lipatnya lah yang ini. Baik, kemudian kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, loh kok bisa ya, maksudnya ada pentilnya sama yang botak ini kok bisa beda. Nah, kawan-kawan kalau tertarik nanti agak belakangan saya akan membahasnya secara teori. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya, terutama mungkin untuk adik-adik kita yang masih mahasiswa ya, mungkin perlu referensi. Silakan nanti dilihat ada hitung-hitungannya memakai hukum Boyle. Baik, kemudian mungkin untuk kawan-kawan yang lain mungkin tertarik, kenapa sih kok bisa beda ya antara tabung botak sama tabung ini, terutama tadi ketika dipasang posisi tidur. Sekarang kawan-kawan perhatikan ya, di sana sudah saya pasang tabung terbuat dari botol minuman ya. Sebetulnya ini jangan ditiru ya kawan-kawan, nanti di rumah jangan bikin tabung dari botol minuman karena ini mungkin akan mudah pecah, terutama kalau sudah lapuk. Nah, ini hanya untuk kita pakai peragaan agar kawan-kawan tahu apa yang terjadi sebetulnya di dalam botol tersebut. Kemudian di sana saya pasang pressure gauge. Nanti kawan-kawan perhatikan. Nah, nanti tekanan pressure gauge ini akan berubah-ubah tergantung tekanan di dalam pipa air ya. Pipa air akan saya jalankan seperti tadi, keran akan saya buka sebagian sehingga air atau pompa akan cetak-cetok. Kawan-kawan nanti perhatikan apa yang terlihat di dalam tabung ini, lalu perhatikan juga apa yang terjadi di pressure gauge. Ayo kita nyalakan pompanya ya. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan ya, kita bicarakan tentang fenomena tadi. Kawan-kawan perhatikan ketika di sini tekanan 0, artinya pompa belum nyala. Di sini tidak ada air yang masuk ke dalam botol. Ya, ketika tekanan air mencapai 1, botol ini terisi setengah ya. Kemudian ketika tekanan air mencapai 2 kg, udara di sini tinggal sepertiga, jadi 2/3-nya terisi oleh air. Nah, itulah yang terjadi kawan-kawan. Jadi nanti di sini akan berlaku hukum Boyle, sekali lagi nanti akan saya bahas ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di botol ini? Yang terjadi di botol ini sekarang, botol ini adalah memiliki udara di dalamnya kawan-kawannya. Udara di sini ini dia akan berkontraksi sesuai dengan tekanan air yang masuk ke dalamnya. Air itu mendesak ke dalam sehingga menimbulkan tekanan pada udara, sehingga udara kemudian tinggal setengah ya ketika tercapai tekanan 1 bar. Kemudian setelah tekanan pompa mencapai 2 bar, di sini naik lagi hingga airnya menempati 2/3 bagian. Sepertiga itu adalah udara. Nah, kemudian udara ini akan mengembang, mengempis tergantung pada tekanan yang diakibatkan oleh air ya. Air ini diakibatkan tekanannya oleh gerakan pompa. Nah, sehingga udara di sini itu berfungsi seperti suspensi ya kawan-kawan. Ada yang bilang seperti akumulator, baiklah sama saja. Yang penting dia fungsinya adalah menyimpan tekanan air ya kawan-kawan. Jadi sekarang mudah-mudahan kawan-kawan paham bahwa fungsi udara di sini itu untuk menyimpan tekanan, boleh juga kalau kawan-kawan bilang ini untuk menyimpan volume air, boleh juga. Intinya sama saja. Kalau volume di sini bertambah, itu artinya dia tekanannya memang sedang naik ya.
selalu berkorespondensi, artinya berhubungan seperti itu. Nah, tentu saja sekarang kawan-kawan harusnya mulai memahami bahwa volume udara di sini itu sangat mempengaruhi terhadap cepat atau lambatnya cetak-cetok pompa ya. Karena apa? Di sini kan ada volume udara yang ya ini anggaplah setengah liter ya. Kalau kita kasih dia tabung 1 liter atau 2 liter, maka dia cetak-cetoknya akan lebih lambat lagi. Kalau kawan-kawan pengen lihat, ayo kita buktikan. Sekarang kawan-kawan lihat, ini sekarang saya letakkan botol mungkin 1,5 liter ya. Kawan-kawan perhatikan nanti fenomena itu tetap. Jadi dia akan ketika tekanan mencapai 1 bar, maka di sini akan berisi setengah, sama saja. Kemudian ketika tekan mencapai 2, udara tinggal 1/3. Tapi 2/3 di sini dibandingkan dengan 2/3 di botol kecil tentu saja berbeda ya. Volumenya akan lebih besar kalau di botol besar. Oke, sekarang kita nyalakan pompa, kawan-kawan perhatikan. Baik, udah cukup ya. Sekarang kita biarkan aja air di situ habis. Oke, kita bahas ya kawan-kawan. Jadi sekarang kawan-kawan mudah-mudahan sudah memahami bahwa makin besar tabung di sini itu artinya dia akan memberikan ruang bermain untuk air ini lebih banyak, sehingga pompa ini akan lebih jarang untuk cetak-cetek itu ya. Nah, sehingga saya sering menganjurkan kawan-kawan kalau untuk membuat pompa cetek-ceteknya lebih jarang, pasanglah tabung sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi jangan pakai botol minuman ya, ini hanya untuk contoh. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin akan bertanya-tanya ya, apa sih keistimewaan yang ada pentilnya ini ya. Nanti akan saya jelaskan sekali lagi dengan memakai teori hukum Boyle. Kawan-kawan ikuti terus. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa tadi tabung yang botak ini ketika dipasang horizontal, kenapa dia kok cetak-ceteknya lebih cepat. Sekarang saya akan kembali peragakan memakai botol kecil, terus saya posisikan horizontal ya di sini ya. Baik, di situ kawan-kawan bisa melihat. Ini sengaja saya pakai botol plastik agar transparan dan kawan-kawan tahu apa yang terjadi ketika botol botak ini ya, ketika tabung botak ini saya pasang di situ. Jadi ini kurang lebih sama lah fungsinya. Kawan-kawan perhatikan, pompa akan saya nyalakan. Semua kondisi sama seperti tadi ya. Keran buka kecil. Nah, pada awalnya tadi kawan-kawan lihat ya, bahwa tabung ini dimulai dengan posisi kosong ya. Sama ketika kawan-kawan memakai tabung ini selalu diawali dengan posisi kosong, karena kawan-kawan nggak mungkin beli dari toko sudah ada isinya air ya, pasti kosong. Akan tetapi begitu kawan-kawan pakai sekali, dia akan terisi air setengah seperti itu. Nah, sekarang kawan-kawan bayangkan kalau dalam kondisi pompa mati aja botol sudah terisi setengah, maka ruang bermain-main bagi air ataupun udara tinggal sedikit ya kan, sudah berkurang setengah. Kalau di atas tadi kan masih full, botolnya kosong, air bisa naik turun sampai 2/3. Sekarang sudah dikurangi setengah, mau nggak mau ruang bermain mereka tinggal sedikit. Sekarang perhatikan ya, setelah nyala pertama tadi masih agak normal. Ketika saya nyalakan pompa yang kedua kali, perhatikan. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan bahwa cetak-cetoknya makin lama makin cepat.
Nah, kawan-kawan perhatikan ya, di situ itu kan terdapat udara masih ya sekitar setengah. Lama kelamaan udara di situ itu akan habis kena ombak, keluar masuk tergantikan oleh air. Lama-lama makin penuh air di dalam itu, sehingga tidak ada lagi ruang untuk bermain-main bagi air naik turun maupun udara untuk mengembang kempis. Jadi itulah yang terjadi pada tabung botak ini ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa tabung yang ada pentilnya ini kok bisa bertahan lama ya, bisa cetak-cetoknya jarang. Karena apa kawan-kawan? Di dalam ini kawan-kawan akan menemukan diafragma. Jadi dia ada pembatasan yang jelas antara udara dan air. Jadi air yang masuk sementara dia bisa diusir keluar 100%. Selalu begitu. Ya. Nanti saya akan contohkan. Nanti saya akan pasangkan balon di lubang botol ini sehingga air nanti ketika pompa mati air bisa diusir keluar oleh balon ini. Nah, kondisi itu nanti adalah sedikit mewakili kondisi tabung ini. Meskipun nanti masih ada perbedaan, tapi kita coba dulu ya. Baik kawan-kawan, di sini sudah saya pasangkan diafram berupa balon, balonnya merek Durex. Tapi saya nggak bisa lama-lama ngetes ya kawan-kawan. Tadi berkali-kali saya coba dia pecah, jadi hanya satu kali kontraksi aja ya. Hanya agar kawan-kawan bisa tahu perbedaannya pakai diafragma sama tidak. Perhatikan ya. Saya zoom ya. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan, ketika tadi air masuk, air tidak langsung bercampur kemudian mengusir keluar udara yang berada di dalam, tapi udara yang berada di dalam hanya terdesak sementara oleh diafragma yang membesar akibat air masuk. Ya, begitu pompa mati, udara kembali berkontraksi mengembang sehingga mendorong kembali air untuk keluar, ya kan? Kalau tadi tidak ada diafragma, air akan tinggal di sini setengah bawah sini sehingga tidak bisa diusir keluar ya. Karena udara pengusirnya pun sebagian sudah keluar ketika air tadi masuk. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kawan-kawan memahami ya apa fungsi dari diafragma di tabung yang memiliki pentil ini. Nah, kemudian fungsi pentil ini apa sih gitu? Fungsi pentil ini adalah untuk mengisi tekanan di dalam tangki ini. Kenapa butuh tekanan? Perhatikan ya, kawan-kawan di sini sudah bertekanan nih. Di sini tertulis tekanan angin 1,1 sampai 1,8 bar. Maksudnya ini bisa dipakai untuk pompa yang 1,1 sampai 1,8 bar. Isinya dia sendiri sekitar 1 bar aja kawan-kawan ya, atau 0,9 bar biasanya. Baik. Jadi fungsi di sini tadi sekali lagi saya bilang ini adalah untuk mengisi agar udara atau nitrogen di dalam sini bertekanan. Nah, fungsinya apa? Agar dia bisa menahan air ini dengan lebih baik. Kalau kawan-kawan perhatikan di situ diafram itu, dia kan masih agak nongol ya, agak berisi. Ini sudah mengurangi tempat bermain air keluar masuk ya. Apalagi ketika pompa saya nyalakan terus tekanan mencapai berapa tadi? Ketika tekanan mencapai 1 bar, maka mau nggak mau balon di sini akan menggembung mengisi setengah ruangan dari tabung atau botol sini ya. Tapi kalau misalkan botol ini sudah terisi angin sebesar 1 bar atau 0,9 bar, maka air tidak akan bisa mendesak. Kenapa tidak bisa mendesak? Air yang tekanannya 1 bar tidak akan bisa mendesak udara yang bertekanan 1 bar, sehingga air masih berhenti di sini. Ketika di sini menunjukkan angka 2 bar, barulah air bisa masuk ke dalam segitu. Masuknya pun hanya sepertiga. Kok bisa sepertiga? Nanti kawan-kawan saya akan ajak hitung-hitungan hukum Boyle ya. Silakan ikuti terus.
Jadi seperti itu. Jadi tempat bermainnya air dan udara di sini adalah sepertiga tabung ya. Jadi kalau tabungnya ini, maka tempat bermainnya air dan udara hanya sepertiga tabung sini. Nah, keluar masuk karena akibat ada tekanan. Sehingga ruangan di sini sampai dengan tekanan 1 bar masih terpelihara penuh. Nah, kawan-kawan bandingkan tadi dengan ketika tanpa tekanan dengan pakai tabung ini, meskipun berdiri, tempat bermainnya itu tinggal antara setengah sampai 2/3. Artinya dia hanya ya setengahnya dari tabung yang pakai pentil. Tapi ini tadi hasil pengukuran kita yang posisi vertikal tidak menunjukkan perbedaan yang begitu mencolok. Mungkin dikarenakan volume si botak ini, tabung botak ini volumenya mungkin lebih besar sehingga dia mengkompensasi kelemahannya dia. Tapi kelemahan tadi sangat nampak ketika dia diposisikan untuk posisi horizontal. Saya akan menjawab salah satu komentar kawan-kawan. Mungkin banyak juga yang menganggap ya selama ini tabung ini dikira berisi air, katanya untuk memancing gitu. Sekarang saya akan praktekkan dengan tabung ini ya. Saya akan memancingnya. Mancing itu boleh lewat sini ya kawan-kawan. Biasanya sih lewat sini, tapi kali ini biar kawan-kawan bisa melihat dengan gampang. Ayo kita pasang di sini ya. Nah, perhatikan ya, apa yang terjadi sekarang kalau pompa saya nyalakan. Ternyata kalau ini saya isi air penuh seperti itu, maka udara atau air di sini itu kurang bisa bermain-main karena apa? Ruangannya sangat sempit ya. Sehingga kawan-kawan yang berpendapat bahwa tabung pompa ya yang seperti ini katanya untuk mancing itu salah ya kawan-kawan. Nilainya 0. Jadi mulai sekarang jangan mancing dengan cara itu. Kalau mancing itu ya buka di sini ya kan, atau buka di situ tutupnya boleh. Ini jangan nanti ada yang komentar ya, kalau di sini tempatnya nanti akan beda hasilnya, nanti saya sunat lagi ya. Ini sama, ini adalah lubang discharge, ini lubang discharge, semuanya adalah lubang keluaran. Saya mau pancing di sana, pancing di sini sama saja. Sekarang kawan-kawan perhatikan tangki botak ini. Jadi tangki botak ini kita anggap volumenya adalah 1 liter. Ketika tekanan 0 bar atau pompa belum nyala, maka di sini masih berisi udara saja ya. Kemudian setelah pompa mulai menyala sehingga mencapai tekanan 1 bar, maka di sini tinggal berisi setengah liter udara. Nah, bagaimana cara perhitungannya setengah liter ini nanti akan kita bahas. Kemudian kita akan lanjutkan ketika tekanan mencapai 2 bar, maka udara tersisa hanya 0,33 liter. Ya, sehingga kalau pompa sedang beroperasi ya cetak-cetok ya nyala mati, maka air atau udara ini akan naik turun sebesar 0,5 dikurangi 0,33, hasilnya adalah 0,17 liter. Jadi mainnya hanya sedikit ya, hanya 0,17 liter. Nah, kalau kawan-kawan penasaran bagaimana cara menghitungnya, kenapa dari 1 liter terus kalau ditekan 1 bar kok menjadi setengah liter, maka kita menggunakan ini ya, hukum Boyle. Nah, sekarang kita coba lihat ke hukum Boyle ya, di mana tekanan dikalikan volume adalah konstan dengan catatan suhu tidak diperhitungkan atau dianggap sama sebelum dan sesudah. Kemudian tentu saja di sini ini sebetulnya adalah rumus gas ideal, makanya perhitungan di sini
tidak akan tepat 100%, tapi cukup untuk memberi gambaran ke kawan-kawan bagaimana cara kerja tabung ini. Jadi rumus P kali V sama dengan konstan ini kalau boleh dijabarkan lagi bisa disebut seperti ini. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ya, di mana P di sini adalah tekanan. Tekanan itu harus dihitung absolut ya kawan-kawan. Tekanan absolut itu maksudnya apa? Kalau pressure gauge menunjukkan tekanan 1 bar, itu sejatinya tekanan yang benar itu adalah 1 bar. Loh kok bisa? Iya, karena kita hidup di bawah tekanan atmosfer, di mana tekanan atmosfer itu sebetulnya sudah 1 bar. Sehingga kalau pressure gauge menunjukkan 0 bar, itu tekanan absolutnya atau tekanan sejatinya adalah 1 bar. Dari situ kawan-kawan nanti akan paham bahwa kalau pressure gauge menunjukkan 1 bar, artinya sebenarnya adalah tekanannya 2 bar. Oke, dari sini kita akan lanjutkan ya. Kita terapkan di rumus ini di sini. Kita anggap ini situasi tekanan di mana P1, kemudian volumenya ini 1 liter adalah V1. Kemudian kalau tekanan kita naikkan menjadi 1 bar, artinya apa? Kita perhatikan ya. P1 adalah 0 ditambah 1 ya, 0 ditambah 1 atmosfer. Kemudian dikalikan V1, V1 adalah 1 liter, maka dikalikan 1 ya. Kemudian P2 ini adalah 1 bar, di mana absolutnya adalah 1 ditambah 1 bar lagi ya kan. Kemudian dikalikan V2 ini yang masih kita cari ya kan. Emang kita udah tahu, tapi kan kita tadinya belum tahu. Kemudian kita perhitungkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Terus kita dapat akhirnya V2 itu sama dengan setengah liter kawan-kawan, atau 0,5 liter ya. Nah kemudian selanjutnya kalau tekanannya itu 2 bar ya, kan tadi kawan-kawan lihat pressure gauge fluktuasi kan, tekanannya naik turun. Ketika tekanan mencapai 2 bar, maka perhitungannya ya kurang lebih dengan cara yang sama. Kita akan menghasilkan V2-nya ya, V2-nya yaitu volume udara. Ketika tekanannya 2 bar, maka hasil volume terakhirnya yang didapat adalah 0,33 liter ya. Sehingga ini cukup menggambarkan ke kawan-kawan bagaimana cara menghitung kok bisa dapat setengah liter, ini 0,33. Pada akhirnya kita mendapatkan ya area permainan atau fluktuasi udara dan air itu hanya sebesar 0,17 liter. Kemudian bandingkan dengan tangki ini ya, tangki yang ada pentilnya di atas ya kawan-kawan. Tangki yang ada pentilnya ini spesialnya apa? Ketika tekanannya 0 bar ya, itu sama di sini 1 liter juga ya kan. Kemudian ketika tekanannya menjadi 1 bar ya, tekanan air 1 bar, di sini tetap 1 liter kawan-kawan. Kok bisa gitu? Iya tetap 1 liter karena apa? Dari pentil ini tabung ini sudah diisikan udara dengan tekanan sebesar 1 bar atau 0,9 bar lah, anggaplah 1 ya, kita bulatkan. Jadi tekanan di dalam yang sudah 1 bar, kalau ditekan air 1 bar maka mental ya, maksudnya itu enggak akan masuk air, jadi tetap di mulut tangki sini saja. Nah, karena air masih di mulut tangki, maka maka volume tangki atau volume udara di dalam tangki masih 1 liter. Nah, kemudian kalau tekanannya dinaikkan menjadi 2 bar, ya kan? Maka perhitungannya seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan kalau tekanannya 2 bar ya, maka V2 ya, jadi volume udara akhir ini menjadi 0,67 liter. Ya. Artinya apa? Volume air yang masuk itu adalah 0,33 liter. Sehingga kalau tekanan 1 ke 2 bar kemudian bolak-balik 21, maka area permainan atau fluktuasi air dan udara adalah sebesar 0,33, yaitu di garis biru ini ya, naik turun seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan bandingkan, sebetulnya tangki yang ada pentilnya seperti ini itu kemampuan berfluktuasi adalah 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan yang model botak ini. Cuman karena situasi di lapangan kadang mempengaruhi ya, mungkin tabung botak ini memiliki volume awal yang sudah lebih besar, sehingga saya tidak bisa menyajikan data yang perbandingan yang akurat.
Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya ya, Pak, bagaimana dengan tabung plastik yang oranye itu? Ya, saya lihat-lihat di toko-toko online ya, banyak dijual juga. Oke, coba kita klik gambar satu ini ya. Kawan-kawan perhatikan, mungkin yang tadi lebih jelas ya. Coba kita lihat. Oke, klik. Nah, kawan-kawan perhatikan, saya nggak tahu ini isinya berapa liter ya. Tapi yang jelas ini untuk dicolokkan ke pompa ya, ke keluaran pompa. Kemudian ini adalah kekeluaran ke arah keran-keran ya. Kemudian ini adalah untuk menaruh pressure switch atau teman-teman biasa sebut otomatis. Kemudian di atas ini adalah tutup, saya nggak tahu gunanya apa tutup ini. Jadi dia bisa dibuka untuk melihat isinya gitu kan kira-kira. Nah, kalau kawan-kawan memahami ini apa istilah fluktuasi udara dan air tadi, maka kawan-kawan akan menyadari ya bahwa kalau tabung ini dipakai, maka yang berfungsi hanya sedikit kan. Perhatikan, begitu pompa mengalir airnya ke sini, maka air akan setinggi ini, paling tidak setinggi ini, kemudian mengalir ke keran-keran ya. Sehingga apa? Area bermainnya itu tinggal segini. Ini kira-kira tinggal sepertiga udara aja. Padahal tekanan masih 0 ya. Kalau tadi tekanannya 1, akhirnya tinggal berapa? Tinggal mungkin 1/6 ya. Akhirnya permainan udara dan air fluktuasinya tinggal sedikit sekali. Maka saya tentu saja tidak merekomendasikan untuk menggunakan tangki model seperti ini. Nah, selanjutnya tutup di atas ini pun agak ambigu ya. Mungkin orang malah memanfaatkannya untuk mancing ya. Kalau untuk pompa yang kekeringan ya, biasanya itu kan dipancing. Jangan-jangan ini dibuka untuk memancing. Nah, itu bakal lebih parah lagi kawan-kawan. Kenapa? Karena area di sini tabung ini akan penuh dengan air, akhirnya tidak ada ruang untuk fluktuasi air dan udara ya kan, sehingga pompa akan cetak-cetak cepat. Baik kawan-kawan, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan, kawan-kawan simpulkan sendiri. Kalau kawan-kawan butuh tabung, kira-kira mau beli yang mana? Ya kan? Kalau masih ada yang salah beli, Anda benar-benar terlalu. Nah, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah menyaksikan.